Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya lalu Muhammad Rifani Fadli, NIM 0712-037, mahasiswa program studi Teknik Sipil dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke, kali ini saya bakal mempresentasikan tugas saya, yaitu review jurnal infrastruktur di lahan rawa, yang dosen pengampu oleh IR Arif Nugraha Ponto, STMM. Lahan rawa atau gambut merupakan wilayah dengan karakteristik tanah yang lunak, daya dukungnya rendah, dan kadar air yang tinggi, yang menyebabkan tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, lahan gambut banyak dijumpai di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi, namun di sisi lain membutuhkan strategi teknis yang tepat agar pembangunan tidak mengalami kerusakan struktural atau penurunan yang berlebihan. Untuk tujuannya ada empat. Pertama, mengidentifikasi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur di lahan rawa atau gambut. Kedua, menganalisis hasil penelitian terkini terkait investigasi geoteknik dan metode perbaikan tanah. Ketiga, mengembangkan pendekatan desain dan strategi konstruksi dari berbagai jenis proyek seperti jalan, dermaga, dan sebagainya. Dan terakhir, memberikan rekomendasi untuk penerapan teknik perbaikan tanah dan fondasi yang sesuai dengan kondisi lahan rawa di Indonesia. Untuk metode pencarian literaturnya, basis data yang saya gunakan ini dari Keyword Coral dan Tinta, dengan kata kunci tanah gambut, rawa, infrastruktur, perbaikan tanah, fondasi, dan ground improvement. Untuk kriteria jurnalnya, dipublikasi kurang dari 10 tahun terakhir, fokus pada studi infrastruktur di lahan rawa atau gambut, dan mengandung aspek analisis geoteknik atau teknik konstruksi. Untuk jurnal yang saya pilih, pertama ada Rahmawati D. dan kawan-kawan di tahun 2021, analisis stabilitas tanah gambut untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Tengah. Dan yang kedua, dari Sitorus P. dan kawan-kawan di tahun 2019, perencanaan fondasi tiang pancang pada lahan rawa untuk pembangunan dermaga di Sumatera Selatan. Untuk ringkasan jurnal yang pertama, jurnal ini berjudul Analisis Stabilitas Tanah Gambut untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kalimantan Tengah oleh Rahmawati D, Syamsuddin A, dan Saputra R di tahun 2021 dengan DOI terlampir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku dan stabilitas tanah gambut terhadap beban lalu lintas pada proyek pembangunan jalan di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki kondisi tanah lunak dan jenuh air. Metode yang digunakan meliputi pengujian laboratorium untuk memperoleh nilai kuat geser tanah serta analisis stabilitas lereng menggunakan pendekatan geoteknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah gambut memiliki kuat geser rendah berkisar antara 10 sampai 20 kPa, serta menunjukkan potensi penurunan yang signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan stabilisasi tanah menggunakan campuran kapur dan semen yang terbukti meningkatkan daya dukung tanah hingga 2 sampai 3 kali lipat. Peneliti juga merekomendasikan penggunaan teknik preloading serta perkuatan geotekstil sebagai langkah tambahan untuk meningkatkan kestabilan konstruksi di jalan atas lahan gambut. Untuk ringkasan jurnal kedua, jurnal ini berjudul Perencanaan Pondasi Tiang Pancang pada Lahan Rawa untuk Pembangunan Dermaga di Sumatera Selatan oleh Sitorus P, Pratamaha, dan Anwar M di tahun 2019 dengan DOI terlampir. Penelitian ini berfokus pada perencanaan sistem pondasi tiang pancang untuk dermaga yang dibangun di atas lahan rawa dengan karakteristik tanah jenuh air dan daya dukung yang rendah. Pendekatan geoteknik dilakukan melalui pengujian standar penetasan tes atau SPT dan penetasan tes atau CPT. Untuk menentukan profil tanah dan kedalaman lapisan keras, berdasarkan hasil pengujian, lapisan tanah lunak memiliki kedalaman sekitar 12 meter dengan nilai NSPT di bawah 10, sehingga direkomendasikan penggunaan pondasi tiang pancang beton pracetak sepanjang 18 meter. Analisis kelompok tiang atau group file analisis juga dilakukan untuk menilai distribusi beban antar tiang dan memastikan kestabilan terhadap beban lateral maupun vertikal. Penelitian ini menegaskan pentingnya perencanaan fondasi
yang cermat serta pemahaman mendalam terhadap kesulitan tanah rawa untuk menjamin keamanan dan keandalan struktur dermaga. Selanjutnya analisis kritis jurnal. Tantangan teknis yang diidentifikasi pertama di daya dukung tanah rendah dan konsolidasi yang lambat. Nah, kedua jurnal ini menekankan bahwa tanah gambut memiliki sifat compressibility yang tinggi dan memerlukan waktu lama untuk mencapai kestabilan. Kedua, kesulitan dalam pelaksanaan konstruksi, aktivitas rendah dan genangan air ini menghambat gaya konstruksi, terutama pada proyek jalan dan dermaga. Dan kebutuhan perbaikan tanah perlu dilakukan kombinasi metode seperti stabilisasi kimia, geotekstil, dan fondasi dalam untuk mencapai kestabilan struktur. Untuk keterbatasan penelitiannya, jurnal pertama ini masih terbatas pada uji laboratorium skala kecil tanpa validasi di lapangan. Di jurnal kedua, ini berfokus pada analisis desain tanpa mengevaluasi performa aktual pasca konstruksinya. Nah, kedua studi ini belum membahas aspek lingkungan seperti penurunan muka air, tanah, dan dampak terhadap ekosistem rawa. Untuk relevansinya di Indonesia, topik dari kedua jurnal ini sangat relevan karena sebagian besar wilayah Indonesia ini memiliki lahan rawa yang belum termanfaatkan secara optimal, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Untuk diskusi integratifnya, hubungan dengan materi perkuliahan, materi mekanika, teknik fondasi, dan infrastruktur tanah dan rawa dan gambut ini relevan dengan pembahasan mengenai daya dukung tanah dan stabilisasi tanah lunak. Pada proyek jalan dan dermaga, prinsip ground improvement yang dipelajari di kelas dapat langsung diterapkan untuk menghadapi kondisi tanah gambut. Oke, bisa dilihat untuk jurnal pertama ini berfokus di stabilisasi tanah gambut, sedangkan di jurnal kedua ini berfokus di desain fondasi tiang di kawahnya. Di jurnal pertama, metode yang digunakan itu uji laboratorium dan analisis stabilitas. Sedangkan di jurnal kedua, metode yang dipakai itu uji SPT, uji CPT, plus analisis kelompok tiang. Di jurnal pertama itu mendapatkan hasil bahwa daya dukung meningkat 2 sampai 3 kali. Sedangkan di jurnal kedua itu hasil yang didapatkan merekomendasikan penggunaan tiang panjang 18 meter. Untuk jurnal pertama ini diaplikasikan di jalan darat, sedangkan di jurnal kedua ini diaplikasikan di infrastruktur maritim. Oke, kesimpulannya, infrastruktur di lahan rawa atau gambut memerlukan desain adaptif yang memperhitungkan karakteristik tanah yang lunak. Metode perbaikan tanah seperti stabilisasi kimia dan fondasi dalam ini terbukti efektif. Dan penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengukur performa jangka panjang dan dampak lingkungannya. Untuk rekomendasinya sendiri, pertama perlu dilakukannya integrasi antara studi geoteknik, struktur, dan lingkungan, juga dorongan penerapan teknologi seperti BIM dan sensor monitoring di proyek-proyek rawa. Berikut buat dasar pustaka yang saya gunakan. Dan itu saja sepertinya presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.